Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wulandari, NIM 2086206175, kelas 2D, Prodi S1 PGSD, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 4 SD semester 1, yaitu keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. A. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Hal itu membuat Indonesia menjadi kaya akan keragaman. Misalnya keragaman suku bangsa, bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan internasional. Pada zaman dahulu, jalur perdagangan internasional hanya melalui laut. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, banyak pedagang Arab, Tiongkok, dan India yang singgah di Nusantara. Akibatnya terjadi percampuran budaya antara budaya asing dengan budaya daerah. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografis Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Dahulu kala, masyarakat di pulau berbeda sulit terhubung, sehingga setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah seperti daerah pantai, pegunungan, padang rumput, dan dataran rendah mengakibatkan perbedaan cara hidup masyarakat. Kekayaan alam di suatu daerah juga menimbulkan keragaman mata pencaharian. B. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Berdasarkan www.indonesia.go.id, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Yang pertama di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kubu, Lampung, Rejang, dan Palembang. Dan yang kedua di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Betawi, Baduy, Madura, dan Tengger. Dan yang ketiga di Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali Aga, Bali, Sasak, Sumbawa,
Sidoarjo, Alor, Salor, Boti, Sau, Sumba, Flores, dan Timor. Dan yang keempat, di Pulau Kalimantan terdapat suku Melayu, Dayak, Banjar, dan Kutai. Dan yang kelima, di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, Makassar, Toraja, Mekong Gatolaki, Buton, Muna, Lanan, Tomini, Gorontalo, Bolang, Mengondau, Minahasa, dan Sangkir. Dan yang keenam, di Pulau Maluku terdapat suku Ambon, Ternate, Gai, dan Tanimbar. Dan yang ketujuh, di Pulau Papua terdapat suku Sentani, Biak, dan Asmat. C. Bahasa daerah di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu lokasi yang paling diminati oleh peneliti bahasa di dunia. Hal ini karena Indonesia menempati urutan kedua negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah menurut data dari Kemdikbud sampai dengan Agustus 2020. Akan tetapi, kini sejumlah bahasa daerah Indonesia dikabarkan berada di ambang kepunahan. Hal ini karena penutur bahasa daerah tersebut semakin sedikit. Pemerintah membuat RUU Bahasa Daerah dengan harapan mampu melindungi dan mengembangkan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. D. Agama-agama di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam, dan yang kedua ada agama Protestan. Dan yang ketiga ada Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam yaitu Konghucu. F. Rumah adat di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda dengan provinsi lainnya. Berikut adalah beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. F. Pakaian tradisional. Berikut adalah beberapa pakaian tradisional yang ada di Indonesia. G. Ekonomi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Hal ini membuat Indonesia berada pada posisi silang dunia. Pada posisi seperti itu, Indonesia menjadi pusat lajur lalu lintas dunia dan sangat strategis. Hal tersebut memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Begitu pula dengan kenampakan alam Indonesia, yang juga memberikan pengaruh terhadap aktivitas penduduk Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Keragaman kenampakan alam tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi masyarakat meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. H. Keragaman ekonomi di daerah pantai. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pantai yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa pantai terkenal di Indonesia. Pada tabel berikut kita bisa melihat nama-nama pantai yang terkenal di Indonesia. Pantai pada umumnya dijadikan sebagai tempat wisata. Hal ini karena pemandangan di pantai sangat indah. Sebagai tempat wisata, tentu saja banyak usaha yang dapat didirikan di pesisir pantai, seperti penginapan, restoran, toko pakaian, toko cenderamata, dan pasar tradisional. Selain itu, pantai juga dapat menjadi tempat pementasan seni dan festival. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi masyarakat setempat, misalnya berdagang cenderamata,
menjual makanan atau menyewakan penginapan. Kegiatan ekonomi bentuk kerajinan tangan. Selain kegiatan ekonomi di daerah pantai, Indonesia juga amat kaya dengan kerajinan tangan daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai potensi wisata daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Salah satu kerajinan tangan Indonesia yang mendunia adalah batik. Banyak daerah di Indonesia memiliki batik dengan ciri khasnya masing-masing. Selain itu, ada wayang kulit, wayang golek, dan ukiran kayu. Ukiran kayu banyak ditemukan di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan. Selain menjadi identitas suku bangsa, hal tersebut dapat menjadi aktivitas perekonomian masyarakat. Contohnya adalah tenun songket dari Lombok, NTB. Tenun songket banyak diminati oleh wisatawan dari dalam dan luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.